Tepat waktu. Nah, yang biasa terlambat siapa? Kita mulai ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pertama-tama marilah kita berikan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hingga siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan pipa yang bersih ini dan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlalu bercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, mohon maaf sekali ini tadi atas arahan Bu Naning seperti itu, dan kami diberikan tugas untuk diseminasi program guru penggerak modul 1 kepada Bapak Ibu, gitu ya, pada Bapak Ibu yang ditunjuk dan kebetulan pas tidak mengajar, gitu ya. Nanti kita akan akhiri insya Allah pukul 11 gitu untuk acara pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum acara kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara destinasi program guru penggerak itu merupakan program pembebasan atau aksi nyata dari calon guru penggerak untuk menyebarkan apa sih yang dipelajari, kemudian bagaimana nanti tanggapan dari Bapak Ibu yang ada di sini terkait dengan program guru penggerak seperti itu. Kita mulai ya Bapak Ibu. Nanti misalkan jika ada pertanyaan, dipersilahkan kita sampai diskusi seperti itu. Saya Mereka Budi Astuti sudah menyelesaikan satu modul. Itu nanti totalnya ada 3 modul. Satu modul itu terbagi 4 sub modul, yaitu 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Yang untuk saat ini yaitu yang didesinasi yaitu modul 1.4. Nah, 1.4 itu tentang budaya positif, gitu. Saya CDP Angkatan 7 seperti itu, nanti insya Allah berakhir di bulan Juni tahun 2023. Apa itu budaya positif? Bapak Ibu mungkin memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah, gitu ya, sesuai dengan filosofi KHD. Kalau kami menyebutnya KHD itu Ki Hajar Dewantara, gitu ya. Kalau di sekolah Muhammadiyah itu kita tokoh utamanya Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti itu. Nah, dalam program CGP ini kita banyak menggunakan pendapat-pendapat atau filosofi dari KHD atau Bapak Pendidikan kita, gitu ya, Kiai Haji Dewantara, yaitu tentang pendidikan yang berpihak pada murid untuk membantu Bapak dan Ibu mencapai visi guru penggerak. Bapak dan Ibu akan mempelajari bagaimana peran seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Jadi dari modul 1 itu memang peran guru penggerak itu yang pertama berpihak pada murid, yang kedua inovatif, kreatif seperti itu, kolaboratif dan sebagainya. Jadi intinya di awal pembelajaran modul, guru itu bukan semata-mata orang yang menguasai kelas, gitu ya. Jadi kita beranggapan bahwa menurut pendapatnya KHD itu murid-murid atau siswa-siswa itu merupakan sebuah benih-benih, entah itu benih padi, benih jagung, dan benih apapun, gitu ya. Dan tugas guru itu hanya menebalkan sifat-sifatnya. Kita tidak bisa merubah karakternya, kita tidak bisa merubah sesuai dengan kemauan guru, tapi kita hanya menuntunnya seperti itu. Nah, guru diibaratkan sebagai seorang petani yang dia bisa mengolah benih-benih itu
kemudian memupuknya, kemudian menyiraminya, membuat apa itu namanya benih-benih itu berada di tempat yang betul strategis seperti itu. Nah itu menurut filosofi KHD seperti itu. Dalam membangun budaya positif tersebut, kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Nah, model ini juga akan mengajak untuk memikirkan kembali kebutuhan-kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan oleh seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas, serta strategi apa yang perlu diterapkan yang berpihak pada murid. Kemudian selanjutnya juga akan mengeksplorasi posisi dalam penerapan disiplin yang dinamakan sebagai manajer, serta bagaimana seorang manajer menjalankan pendekatan disiplin yang dinamakan dengan sebagai restitusi. Jadi mungkin ada kata-kata atau kosakata baru ya, restitusi gitu ya. Di sini akan mengalami bagaimana pendekatan restitusi itu fokus untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada murid yang selanjutnya dapat menunjukkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Ya. Nah, dalam budaya positif itu terbagi beberapa ya. Yang pertama kita akan mengupas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi, kemudian segitiga restitusi. Ini mohon maaf selanjutnya belakangnya ada tambahan link. Oke. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi apa sih gitu ya makna kata disiplin? Kadang-kadang kita sering disiplin itu ya berarti kalau melakukan kesalahan harus dihukum gitu ya. Tetapi tidak menurut KHD seperti itu. Jadi makna kata disiplin itu apa sih gitu? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kemudian kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib gitu ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda gitu ya. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan hukuman gitu ya. Dan hukuman justru itu merupakan alternatif terakhir atau malah tidak perlu digunakan gitu ya. Jadi kemarin saat mempelajari modul ini pun juga banyak CGP yang kemudian kok iso disiplin kok tanpa adanya hukuman. Nah kebetulan ini ada saya Bu Juta membuat juga di kesiswaan yang terbiasa juga bagian tata tertib gitu ya. Kita sangat familiar dengan hukuman seperti itu. Kok ternyata teorinya di program tunggal itu memang meminimalisir adanya hukuman. Jadi pembudayaan budaya positif itu meminimalisir adanya hukuman. Kalau perlu tidak perlu digunakan. Nanti kita akan diskusi bersama. Apakah betul? Apakah itu nanti bisa dilaksanakan? Ya. Nah, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa yang lain yang disiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi kata-kata filosofinya Bapak KHD itu kadang-kadang kita perlu menggalinya lebih lanjut gitu ya. Ternyata disiplin itu bukan berasal dari orang lain, tetapi harus dari diri sendiri. Jadi, kemudian nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal itu beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Yang kemarin mungkin Bapak Ibu yang belum familiar, yang kelas 7 kan ada pembelajaran proyek ya, pembelajaran proyek atau P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu salah satu bentuk tanggung
profil pelajar Pancasila. Nah, kebetulan di kurikulum Merdeka kita sudah ditunjuk sebagai sekolah penggerak ya tahun ini, sehingga memang tujuan utamanya membentuk karakter siswa. Kalau kemarin kita diskusi dengan yang ada di sini ya, dengan Bapak Ibu guru juga hari kemarin, juga membentuk visi sekolah yang baru. Bagaimana sekolah itu merupakan taman ya, sekolah itu kan merupakan taman ya, bukan institusi pendidikan kalau menurut KHD. Kenapa diartikan taman? Itu karena memang menjadi tempat yang nyaman. Taman itu harus menjadi tempat yang nyaman untuk anak-anak belajar. Nah, selanjutnya kalau sudah nyaman, bagaimana outputnya? Outputnya berarti siswa-siswanya yang kita mimpikan oleh semua stakeholder sekolah. Kalau kemarin visi kita adalah membentuk manusia yang bentuk manusia yang takwa, cerdas, kreatif, berwawasan lingkungan dan budaya, kemudian bergerak menuju kemajuan gitu ya, kemarin usulannya Gunani seperti itu. Mungkin nanti kita akan merefresh lagi tentang visi sekolah, karena memang kita juga sekolah penggerak, sehingga memang harus senantiasa bergerak. Jadi yang pertama itu tergerak, kalau setelah tergerak kemudian harus bergerak. Kalau sudah bergerak bagaimana yaitu menggerakkan seperti itu. Jadi sebagai seorang manusia memang harus selalu bergerak gitu. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa saja? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jelas sekolah kita sudah bertujuan ke sana visinya. Kemudian mandiri. Jadi siswa diharapkan betul-betul mandiri ya, menjadi siswa yang mandiri, tidak tergantung gitu atas instruksi dan sebagainya. Kemudian bernalar kritis. Jadi siswa itu cerdas. Kalau divisi kita itu cerdas, itu bisa diartikan di bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu diartikan sebagai siswa itu cinta dengan budaya Indonesia gitu. Kalau besok di proyek 3 yang Mbak Cucu dan teman-teman itu mengangkat yang kebinekaan global ini. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ketiga di sekolah kita itu yang tentang berkebinekaan global. Nanti kita akan mengangkat budaya-budaya dari seluruh Nusantara, kemudian siswa dikenalkan untuk mengenalkan budaya itu. Kemudian karakter selanjutnya itu bergotong royong. Jadi gotong royong itu tidak hanya siswa, tetapi juga seluruh elemen sekolah gitu ya. Jadi kita pengen output kita adalah siswa yang mau bergotong royong, mau berempati, ada temannya jatuh ditolong gitu kan, ada temannya pembulian tidak ada dan sebagainya. Nah, itu merupakan implementasi dari gotong royong. Nah, bagaimana bisa mewujudkannya? Itu ya dengan contoh. Dan contohnya bagaimana, yaitu seluruh elemen sekolah, bapak ibu guru, karyawan dan semuanya itu memberikan contoh perilaku gotong royong tadi. Kemudian kreatif, gitu ya. Jadi siswa kalau di proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentu siswa disuruh kreatif ya. Kayak kemarin membuat poster, kemudian membuat kaligrafi, menuangkan kemarin saya jiwa dan raga dan sebagainya dalam bentuk poster. Nah, bisa. Kemudian lagi, nah nilai-nilai kebajikan itu adalah tadi yang kita sepakati ya. Ada juga pendapat-pendapat yang lain. Saya sampaikan di sini. Apa sih nilai kebajikan yang lain? Banyak sekali ya di sini. Menurut IBO gitu ya, Yayasan Primary Years Program. Jadi sifat murid itu harus ada ini gitu kan. Ini kan menurut institusi PYT gitu ya. Kemudian juga ada yang mengartikan 9 pilar karakter, yaitu dari Indonesian Heritage Foundation IHF. Itu nilai kebajikan yaitu cinta Tuhan, mandiri, jujur, hormat, dermawan, berdiri, kepemimpinan, baik, toleransi, dan kesatuan. Kemudian
petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong goodness and life skill. Keterampilan hidup ada 5, jadi sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. The 7 essential virtues itu ada empati, suara hati, jadi memang beda-beda ya. Tapi untuk sekolah kita untuk di dunia pendidikan, apalagi di kurikulum merdeka, kita menyepakati ini, yaitu menentukan profil pelajar Pancasila. Ada 6 karakter di sini. Sebelum saya lanjutkan, monggo sambil diminum dan dijalan. Nanti misalkan ada yang tidak sesuai atau maksud sih seperti itu, teorinya nanti bisa diskusi ya. Kemudian kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi ada beberapa teori tentang motivasi, yaitu ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia, ya. Ada 3 perilaku manusia. Kalau seorang manusia melakukan sesuatu itu ada 3 sebabnya itu ya, menurut materi modul ini, yaitu yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang anak-anak kita itu melakukan misalnya Senin harus menggunakan sepatu hitam. Nah itu mungkin motivasinya masih untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman seperti itu. Kemudian yang kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan biar dipuji sudah melakukan sesuatu seperti itu. Kemudian yang 3 itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 motivasi ini menurut Hadir. Seseorang melakukan suatu tindakan itu alasannya ada 3. Gitu. Jadi apakah penegakan tata tertib itu seperti menggunakan sepatu hitam itu apakah hanya untuk menghindari hukuman? Gitu. Tentunya tidak. Kita juga bisa menerapkan di nomor 3. Jadi seseorang yang sudah paham betul bahwa itu sebuah peraturan sekolah dan itu merupakan keyakinan yang disepakati bersama, dan itu untuk mendukung kompakan, kedisiplinan dan sebagainya, sehingga saya memakai sepatu berwarna hitam. Nah itu berarti termasuk alasannya termasuk yang ketiga. Gitu. Nah untuk alasan yang kedua, misalkan seseorang memakai sepatu hitam tetapi dia pengen pengen dipuji gurunya, gitu, memakai maka pengen dipuji gurunya. Jadi motivasi ini yang tahu adalah diri mereka masing-masing. Nah dalam designasi ini saya memperkenalkan tentang restitusi, gitu. Ibu ada yang pernah mendengar kata restitusi sebelumnya? Mungkin di dalam PKN ada nggak, Bu Olga? Ada hukuman, ada konsekuensi atau penghargaan, dan restitusi. Pernah dengar istilah restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi seperti ini. Tadi kan ada hukuman, ya, kemudian ada penghargaan dan ada restitusi. Jadi berawal dari 3 motivasi tadi. Jadi seseorang melakukan sesuatu karena memang menghindari hukuman. Ya. Kemudian kalau penghargaan, tadi orang melakukan sesuatu karena pengen dipuji gurunya. Oh ini si anak pakainya tertib, pakai sepatu hitam dari atas, jilbabnya rapi, putih dan sebagainya, seperti itu. Nah, restitusi itu adalah pola untuk menyelesaikan masalah, tetapi dia
menyadari bahwa dia melakukan kesalahan tersebut, sehingga tidak ada namanya istilah dalam restitusi itu anak merasa tersakiti. Jadi kalau ada sesuatu masalah, misalkan nih, kalau guru BK ya, kebetulan ini guru BK tidak ada di sini. Ada suatu masalah, kemudian kita memanggil anak seperti itu. Ada beberapa tipe ya, ada beberapa tipe dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, anak langsung dihukum. Kira-kira anak itu akan ngecek nggak ke gurunya? Iya, seperti itu. Nah, itu masuk hukuman gitu. Kemudian yang penghargaan atau konsekuensi. Jadi si anak itu sudah memiliki peraturan, sudah tahu peraturan di sekolah, misalkan tata tertib. Jadi oleh si guru yang memanggil itu diingatkan baik, ingat nggak tata tertib sekolah? Tidak boleh memakai sepatu hitam kan? Gitu. Nah, si anak mengetahui apa itu namanya tentang peraturan itu, kemudian dia paham tentang konsekuensi. Ini sebenarnya juga sudah baik gitu kan. Tetapi di teori di modul guru penggerak itu ternyata masih ada solusi atau cara yang lebih baik daripada hukuman dan konsekuensi, yaitu dengan cara restitusi. Jadi kalau misalkan ini kemarin saya juga mencoba menyelesaikan masalah siswa saya, yaitu di 8 tahun. Mungkin Pak Fajar tahu ya, Nabil gitu ya. Nabil itu sudah terkenal ya. Itu saya manggil gitu, tapi mencoba menggunakan metode restitusi. Yaitu pertama mungkin saya tanya, karena Nabil itu hampir setiap hari terlambat gitu kan. Saya tanya, Mas Nabil kok tiap hari terlambat gitu. Dia lihat, iya itu mau saya datang terlambat aja masih bisa masuk gitu. Nah terus kemudian saya ingatkan lagi gitu kan, Nah alasan terlambat itu apa saja gitu. Iya, karena di kelas nggak ada teman dan sebagainya. Terus jalannya lebih lancar daripada saya tidak terlambat gitu kan. Nah kemudian di pola restitusi itu kita atau seorang guru itu membetulkan dulu pernyataan si anak. Oh iya, Bu Ika dulu juga pernah terlambat, dan Bu Ika juga dulu pernah malas di sekolah, merasa tidak punya teman. Nah tapi kira-kira kalau Nabil selalu sendiri dan Nabil selalu jangan terlambat, kira-kira kalau diganti sendiri enggak? Dia pola-pola restitusi itu seperti itu. It's time to begin the sixth lesson. Siswa diajak untuk berpikir tanpa dia merasa dia dihakimi. Gitu. Dan itu memang sangat sulit, apalagi dengan dengan masalah si Nabil yang muter-muter gitu ya, muter-muter seperti itu. Dan mungkin tidak hanya sekali, 2 kali untuk menyelesaikan masalah yang seperti itu. Jadi siswa diajak untuk berarti menangkap kesalahan itu sebenarnya wajar, tapi kesalahan yang saya lakukan itu ternyata berdampak merugikan diri saya sendiri. Kemudian teman-teman saya juga merasa terganggu. Jadi misalnya kerja kelompok nih, ada Nabilnya di situ, ada Nabilnya di situ, pasti teman-teman yang lain juga milih untuk ini kan, milih untuk apa? Ya, gitu ya, kadang-kadang ya sampai kadang-kadang Bu juga ada Nabilnya, dia milih kelompok sendiri gitu ya. Gitu. Jadi pola-pola restitusi itu seperti itu. Ya. Nah, di sini ada identitas gagalan, identitas kesuksesan. Jadi pola-pola hukuman itu, maksudnya saya berduduk ya. Identitas kegagalan. Kenapa di sini ditulis hukuman itu merupakan kegagalan? Itu sesuatu yang menyakitkan. Jadi bagi anak itu kalau dihukum ya pasti menyakitkan. Gitu. Apalagi anak kita sebagai orang dewasa itu pasti menyakitkan. Kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang. Gitu ya. Walaupun kadang dulu itu saya mendapatkan teori ini juga. Nah, orang zaman dulu itu dilempar penghapus saja menjadi orang yang jalan gitu ya. Kalau sekarang dilempar penghapus itu malah ngejak visum gitu ya. Orang tuanya malah tratrimo dan sebagainya. Itu memang pola-pola yang apa ya? Yang saat ini yang berbeda.
Terus korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Jadi dari pola-pola hukuman itu ternyata banyak sekali hal-hal yang membekas dan itu negatif dalam diri anak. Nah, sementara pola konsekuensi tadi, kalau kita sudah tahu aturannya, kalau si anak melakukan kesalahan itu yang pertama sesuatu harus terjadi ya, karena memang konsekuensinya kalau sanksi tidak membayar kas berarti harus seperti apa. Nah, seperti itu. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, kemudian si korban bisa diabaikan, terus murid atau anak dibuat tidak nyaman. Jadi tetap ada tidak nyaman, ada ketidaknyamanan dalam diri anak. Walaupun tahu ya, kok si anak guru aja ya, misalkan guru terlambat nih, saya terlambat 5 menit gitu ya, terlambat menit gitu kan, kita tahu konsekuensinya pasti dipotong gitu kan ya, seperti itu kan kita nggak nyaman gitu. Nah, pola restitusi, kalau pola restitusi itu merupakan pilihan, kemudian menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi kita meyakinkan kayak si dalam Nabil tadi meyakinkan bahwa Nabil itu sebenarnya kamu itu bisa bergaul, kamu itu bisa mengerjakan. Harus seperti itu, harus diberikan kalimat-kalimat positif seperti itu untuk menyelesaikan permasalahan anak. Kemudian murid juga akan mendapatkan penguatan. Seperti itu. Nah, di sini saya nanti akan memberikan bayangan-bayangan gitu ya, pandangan ternyata pola-pola hukuman itu yang selama ini dianggap sebagai hal yang paling gitu ya, hal yang paling ternyata malah itu tidak baik untuk psikologi anak. Oke, selanjutnya ada Alfikon, dihukum oleh penghargaan. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ternyata kalau kita miming-mimingi hadiah, miming-mimingi, oh pokoknya nanti yang konten akan udah kasih nilai 100 gitu. Nah, ternyata di dalam jiwanya itu malah berkebalikan. Artinya sebenarnya mereka itu tidak mampu melakukannya seperti itu. Nah, jadi kan malah berkontradiksi ya. Nah, jadi kalau hadiah dan sebagainya itu ternyata mungkin sebagai motivasi, tetapi ternyata tidak bertahan lama, tidak membekas dalam diri si anak itu sendiri. Yeah. Nah, kembali lagi ke restitusi, yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin yang positif. Nah, apa saja kelebihan dari restitusi itu? Yaitu sebagai seorang guru, ketika murid melakukan kesalahan, ya, tindakan mana yang Anda lakukan ya. Misalkan yang satu menunjukkan kesalahan dan memintanya melihat kesalahan baik-baik. Yang kedua mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga mengingatkan murid Anda akan kesalahannya, bertanya kepadanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya kamu tidak lakukan. Kemudian mengkritik dan mendiamkannya. Kira-kira pernah nggak Bapak Ibu melakukan ini? Pernah. Padahal sebenarnya ini tidak boleh dilakukan. Nah, solusinya bagaimana? Yaitu solusinya dengan restitusi tadi. Yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan ya. Jadi bukan si anak salah kemudian dia harus menebusnya, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi juga akan memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi bagaimana si anak tidak melakukan hal negatif, itu berarti harus kita sadarkan.
sadarkan dalam diri mereka sendiri bahwa mereka melakukan kesalahan itu, dan apa kesalahan itu merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter ya. Jadi seperti kemarin visi yang mau diangkat di sekolah kita, yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter anak, benar-benar anak itu dituntut untuk menjadi karakter yang baik, karakter yang unggul. Karakter yang unggul itu apa? Yaitu yang beriman, kemudian kreatif, inovatif, cerdas, berwawasan lingkungan. Kemarin sama apa sih? Berwawasan lingkungan dan budaya, ya, sama yang bergerak menuju kemajuan. Nah, restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi sehingga mengembalikan murid pada kelompoknya. Jadi dalam diri anak itu tidak pernah merasa disalahkan, tetapi si anak itu sadar sendiri bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dan ini tentunya memang tidak bisa instan ya, seperti kasus-kasus tertentu seperti itu juga tidak bisa instan. Dan saya pernah mencoba ke beberapa siswa yang kebetulan bermasalah, itu memang ya susah gitu ya, mencoba sampai lidah ya, lidah yang biasa. Saya biasa ngomongin, kamu kok melakukan seperti itu sih gitu. Kalau dulu ya saya belum mendapatkan hal ini, kok kamu melakukan seperti itu, kayak gitu ya. Kayak gitu ternyata memang nggak boleh gitu ya, memang nggak boleh karena memang anak merasa tersakiti, anak merasa bahwa dirinya itu telah gagal gitu. Nah ternyata sebagai seorang guru, sebagai seorang karyawan, kalau melihat kesalahan ya kita harus menggunakan pola-pola pendekatan positif. Jadi si anak harus dikuatkan bahwa loh itu ini kok misalnya Pak Galih juga pernah kok melakukan kesalahan gitu, tapi gitu ya, kesalahan seperti ini ternyata kan merugikan diri kita sendiri gitu. Saya yakin kok kamu bisa, kamu pasti bisa melakukan hal yang lebih baik lagi daripada nendang-nendang tong sampah gitu kan. Lebih baik tong sampahnya ditaruh di tempatnya, kan kelihatan rapi dan sebagainya. Itu pola-pola restitusi seperti itu. Selanjutnya adalah teori keyakinan kelas. Teori keyakinan kelas itu kalau kita dulu menyebutkan peraturan kelas, ternyata di sini ada pertanyaan, mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja ya? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, kenapa kok tidak peraturan kelas? Ada Bapak Ibu yang mungkin tahu? Tidak keyakinan. Kenapa kok penyebutannya bukan peraturan? Ibu nanti kita akan pelan-pelan juga ke sekolah gitu ya, dengan tata tertib yang ada. Kalau peraturan sekolah itu identik dengan apa? Ada hal yang harus dikerjakan dan ada konsekuensi kan? Ada konsekuensi berarti adanya apa? Ada hukuman atau ada sanksi. Nah, itu dalam kurikulum Merdeka itu diminimalisir adanya sanksi atau hukuman gitu. Tapi anak lebih diajak untuk dialog gitu ya, dialog, diskusi, dan dia self disiplin tadi. Dia merasa saya itu merasa harus disiplin memang karena saya membutuhkannya. Saya itu sadar bahwa melakukan seperti itu tidak baik dan merugikan diri sendiri dan sebagainya. Nah, tahap-tahap membentuk keyakinan kelas. Ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Kemudian jawabannya kan keselamatan. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu karena alasan kesehatan dan sebagainya. Jadi dalam keyakinan kelas itu kita melihat poin positifnya. Jadi bukan kalimat-kalimat negatif, ya, tapi kalimat-kalimat positif yang dimunculkan. Oke. Pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi ini lebih abstrak ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal.
pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jumlah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, misalkan jika ada yang kurang. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Misalkan ini ya kata-katanya, kembalikan barang ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kesalahan. Itu artinya nggak pakai dilarang, ini kalau peraturan. Nah, kalau nilai kebajikan yang dituju nanti apa? Bergantian atau menunggu giliran, dilarang merokok, gunakan masker, berjalan kelas, dan koridor. Jadi kalau lihat ke contohnya nih, contohnya kira-kira bisa diterima ya Bapak Ibu? Nah, di dalam keyakinan kelas itu kita yang pertama tadi mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk berjual pendapat. Jadi mereka biarkan memberikan ide-ide gitu ya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas gitu kan. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi intinya keyakinan kelas itu adalah mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Kalimat negatifnya apa? Misalkan biasanya kalau peraturan di kelas itu kan jangan berlari di kelas gitu kan. Nah, diganti dengan kalimat positif nih, jadi berjalanlah di kelas gitu. Terus misalkan tidak boleh mencuri, adalah kan anak-anak sering gitu ya, tidak boleh mencuri barang milik orang lain. Nah, kita ganti dengan jika meminjam barang milik orang lain wajib meminta izin gitu. Jadi akan berbeda dampaknya bagi siswa jika peraturan itu menggunakan atau peraturan atau keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat negatif. Menurut hadis seperti itu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Jadi lebih abstrak ya, tidak rigid. Kalau biasanya kan wali kelas apa itu namanya tidak boleh gitu ya, peraturan itu pasti ada tidak boleh. Nah, itu ternyata berdampak negatif juga. Kalimat negatif itu berdampak negatif juga pada psikologi anak. Ternyata harus menggunakan kalimat yang positif. Jadi setiap anggota kelas perlu belajar. Berarti kan kalau ada anggota kelas yang dia cuek itu kan ini ya, keyakinan kelasnya harus belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Berarti kan senang itu berarti nyaman kan? Nyaman gitu kan. Berarti tidak ada istilah bullying dan sebagainya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Berarti tidak ada tuh kayak si Nabil gitu ya, yang tidak mengerjakan tugas gitu kan. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, tidak ada bully-bullyan dan sebagainya. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi merasa aman. Jadi keyakinan kelas itu sedikit ya, tetapi sangat dibuat membekas pada diri anak. Ini kalau kelas 1 gitu ya, kelas 1. Nah, contoh kalau keyakinan kelas ini ya, yang kali selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya,
berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Intinya hampir sama, tetapi kalimat positifnya dirubah. Jadi saya di sini memang budaya positif ya benar-benar menghindari kata-kata negatif. Nah, keyakinan kelas 7 misalkan hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Sehingga kalau dari keyakinan kelas ini kan nggak ada tuh yang ngambil tanpa izin, gitu kan. Terus nggak ada yang merusak barang milik orang lain. Gitu. Terus kalau bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi punya komitmen untuk tanggung jawab. Untuk diterima dan dimiliki, kami yakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Itu merupakan keyakinan kelas, bisa keyakinan ini masih tahap-tahapannya. Ini yang terakhir nih, yang terakhir tentang posisi seorang guru atau seorang karyawan dalam menghadapi siswa yang bermasalah. Itu ada 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol itu apa saja? Yang pertama, itu sebagai seorang penghukum. Kalau kita piket tuh, misalkan Mbak Rita piket, terus ada anak yang bola-bali terlambat, hei sini kamu gitu ya, sini kamu terlambat dan sebagainya. Terus ya kayak ini ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah biasanya posisi guru yang punya sifat penghukum itu kalimatnya begini: patuhi aturan saya atau awas. Kalau guru-guru tempo dulu biasanya seperti itu ya. Kamu ini intonasinya begini. Kamu selalu saja salah gitu kan. Jadi wes mendikte gitu ya, misalkan Mbak Cucu ke inisial B itu kan. Pasti selalu yang terakhir selesai gitu ya. Selalu. Jadi si anak tuh ya wes selalu terakhir gitu kan. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia sendiri. Jadi pokoknya nek bocah kuwi salah ya wis kudu salah gitu kan. Oke, ini posisi 1 itu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi tidak kayak tadi bentak-bentak, tidak, tetapi suaranya lebih lembut. Pembuat rasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman. Pernah nggak merasa seperti itu? Bersalah terhadap diri, kata-kata yang kuat dan lembut akan tetapi menusuk. Jadi biasanya si guru tuh ngajak anak 4 mata gitu kan, terus di keheningan gitu kan, terus diam, terus langsung katakan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, gitu. Berapa kali bapak harus beritahu kamu? Nah, dia kalimatnya lembut, tapi jerit gitu ya. Si anak semakin lama semakin merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, termasuk orang tua. Kemudian posisi yang ketiga itu sebagai teman. Kadang ada ya guru atau karyawan atau satpam atau dan sebagainya, dia memposisikan diri sebagai teman. Itu sudah mulai baik nih. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, jadi care, ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Jadi dia sering bercandaan gitu ya dengan siswa. Mereka akan berkata, ayo, misalkan dia, ayo bantulah demi bapak ya, gitu. Ayo ingat,
ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini gitu kan. Jadi misalnya guru piket terus sudah untuk kelas sana besok jangan diulang lagi ya gitu. Tapi dengan candaan gitu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bisa bereskan gitu kan. Jadi kalimat-kalimat itu yang contoh dari yang tadi teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka si murid itu akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu itu teman saya, gitu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha lagi. Hal yang negatif adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi dia merasa temannya guru si A nih, kalau gurunya ganti guru si B dia nggak mau. Gitu. Kan ada ya yang protes seperti itu. Nah, kemudian posisi yang ketiga itu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan konsekuensi, menggunakan sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya sih ada di guru BK ya kalau misalnya. Peraturannya apa coba? Kan nggak boleh terlambat. Peraturannya apa coba? Kan nggak boleh datang, kan nggak boleh pakai sepatu putih. Gitu. Nah, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan. Kamu sudah 10 kali terlambat. Data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, surat catatan, daftar cek, gitu ya, pemantauan dan sebagainya. Nah, posisi tertinggi itu yaitu posisi manajer. Posisi manajer yaitu posisi terakhir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan maupun pemantau. Jadi tahapannya dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian apa tadi rasanya pemantau, dan yang terakhir dia sebagai seorang manajer. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi tadi. Jadi posisi manajer dalam pola restitusi. Kembali lagi ke restitusi tadi. Nah, jadi mereka mengembalikan keyakinan diri mereka tentang apa yang kita yakini, gitu ya. Apa keyakinan kelas tadi? Nah, kan nggak boleh, kan harus menghormati satu dengan yang lain, gitu. Dan sebagainya. Sehingga mereka sadar dengan sendiri. Oke, coba saya tampilkan contoh-contohnya dengan bentuk video ini. Atau ada yang mau disampaikan Bapak Ibu, mungkin tidak sepakat boleh loh, tidak sepakat boleh loh, tapi kan kalau tidak ada hubungan kan tidak asik gitu ya. Sama saya juga sangat artinya awal-awal tuh maksud sih menurutnya kita harus seperti itu gitu. Ada yang mau disampaikan? Kita mendengarkan ini sebentar.
5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melarang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Saatnya terlihat maju, dimulai. It's time to begin the second lesson. Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu.
Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nan? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu tadi akhir dari pembahasan saya terkait budaya positif di sekolah. Saya secara pribadi hanya mengajak pada diri saya dan Bapak Ibu semua untuk mari bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Sesuai dengan visi di sekolah kita membentuk generasi yang unggul, generasi yang takwa, membentuk manusia muslim yang takwa, cerdas, inovatif, berwawasan lingkungan dan budaya, serta bergerak menuju kemajuan. Semoga bisa terwujud dengan kerjasama dari semua pihak, guru, karyawan, semuanya. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan, kalau tidak ada kita akhiri mawon ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang berkenan dan mungkin masih aneh ya di benak Bapak Ibu semua, tapi saya menyampaikan ini sebagai tahapan awal dalam pembudayaan budaya positif di sekolah. Kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astria. Alhamdulillah hari ini sudah mengikuti kegiatannya Bu Ika. Alhamdulillah juga saya dapat ilmu yang baru, di mana dalam menghadapi siswa ternyata memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Materi yang disampaikan oleh Bu Nurika Pujastuti pada kesempatan kali ini benar-benar bagus. Ada sesuatu yang baru yang dapat saya terima, yaitu tentang istilah restitusi dan posisi manajer. Di sana memang penekanannya untuk mengubah bukan mengubah sih memberikan anak itu untuk solusi dari atas kekeliruan yang mereka buat. Kita bersama dengan murid juga harus sama-sama diajak diskusi, tidak hanya sebagai penghukum saja. Terima kasih atas kesempatannya dan juga ilmunya Bu Ika. Sukses selalu dan tetap istiqomah. Terima kasih.